Jauh di pegunungan Amerika Selatan, tersembunyi di antara puncak-puncak yang menjulang tinggi, terdapat kisah peradaban kuno yang luar biasa. Peradaban Andes yang berkembang selama ribuan tahun, meninggalkan warisan yang hingga kini masih membuat kita terpesona. Malam ini, mari kita telusuri jejak mereka, satu demi satu, dalam perjalanan yang tenang dan menenangkan. Pegunungan Andes membentang sepanjang lebih dari 7.000 kilometer, menjadikannya rangkaian pegunungan terpanjang di dunia. Di sepanjang bentangan yang menakjubkan ini, peradaban kuno membangun kota-kota mereka pada ketinggian yang sulit dibayangkan. Beberapa pemukiman mereka berada pada ketinggian lebih dari 3.000 meter di atas permukaan laut, di mana udara sangat tipis, dan suhu bisa turun drastis setiap malam. Namun disinilah mereka memilih untuk hidup, beradaptasi, dan membangun peradaban yang cemerlang. Sejarah peradaban Andes dimulai jauh lebih awal dari yang pernah kita bayangkan. Bukti arkeologi menunjukkan bahwa manusia pertama mulai menetap di wilayah Andes sekitar 10.000 tahun yang lalu, tidak lama setelah zaman es terakhir berakhir. Mereka adalah pemburu dan pengumpul yang perlahan-lahan belajar cara bercocok tanam di lingkungan yang keras ini. Dengan sabar, generasi demi generasi, mereka mengubah tanaman liar menjadi sumber makanan yang dapat diandalkan. Salah satu pencapaian terbesar mereka adalah penjinakan kentang. Di dataran tinggi Andes, sekitar 8.000 tahun yang lalu, penduduk setempat mulai membudidayakan kentang liar. Mereka tidak hanya menemukan 1 atau 2 jenis kentang, tetapi mengembangkan lebih dari 4.000 varietas berbeda. Masing-masing disesuaikan dengan kondisi tanah dan iklim yang unik. Kentang menjadi tulang punggung kehidupan mereka. Makanan yang dapat tumbuh di ketinggian ekstrim di mana tanaman lain tidak dapat bertahan. Peradaban pertama yang benar-benar berkembang di wilayah ini adalah kebudayaan Charal. Sekitar 5.000 tahun yang lalu, di lembah Supe yang kering di pantai Peru, sebuah kota megah mulai dibangun. Charal adalah salah satu kota tertua di seluruh Amerika, bahkan lebih tua dari piramida Mesir yang paling awal. Kota ini memiliki piramida batu yang megah, plaza luas untuk upacara, dan sistem irigasi yang canggih. Yang menakjubkan adalah tidak ada bukti bahwa mereka memiliki tembikar atau tulisan. Namun mereka mampu mengorganisir ribuan orang untuk membangun struktur monumental. Masyarakat Charal hidup damai selama lebih dari 1.000 tahun. Tidak seperti banyak peradaban kuno lainnya, arkeolog tidak menemukan senjata atau bukti peperangan di reruntuhan Charal. Mereka tampaknya adalah masyarakat yang fokus pada perdagangan, pertanian, dan musik. Di antara reruntuhan,
Para arkeolog menemukan seruling yang terbuat dari tulang burung kondor dan pelikan, menunjukkan bahwa musik memainkan peran penting dalam kehidupan spiritual mereka. Sistem perdagangan mereka sangat mengesankan untuk zamannya. Meskipun Caral terletak di daerah yang kering dan tandus, mereka memiliki akses ke sumber daya dari wilayah yang sangat beragam. Mereka berdagang dengan masyarakat pesisir yang membawa ikan dan kerang, serta dengan masyarakat pegunungan yang membawa kapas dan tanaman obat-obatan. Jaringan perdagangan ini membentang ratusan kilometer, menghubungkan laut dengan pegunungan, padang pasir dengan lembah hijau. Kemudian, sekitar 1800 tahun sebelum Masehi, Caral mulai ditinggalkan. Hingga kini, para ahli masih memperdebatkan alasan kepergian mereka. Beberapa percaya bahwa gempa bumi besar menghancurkan kota, sementara yang lain berpikir perubahan iklim membuat pertanian menjadi tidak mungkin. Apapun alasannya, penduduk Caral meninggalkan kota megah mereka, membawa pengetahuan dan tradisi mereka ke tempat lain. Kota itu tertidur selama ribuan tahun, terkubur pasir dan waktu, menunggu untuk ditemukan kembali. Namun warisan mereka tidak hilang. Pengetahuan tentang irigasi, arsitektur monumental, dan organisasi sosial yang mereka kembangkan akan diteruskan kepada peradaban-peradaban berikutnya. Di tempat lain di Andes, kebudayaan baru mulai bangkit, masing-masing membawa inovasi mereka sendiri. Seiring berjalannya waktu, peradaban baru mulai muncul di sepanjang pantai Peru. Salah satu yang paling misterius adalah kebudayaan Chavin, yang berkembang sekitar tahun 900 sebelum Masehi. Mereka membangun kuil megah mereka di Chavin de Huantar, sebuah tempat suci yang tersembunyi di lembah pegunungan tinggi. Kuil ini menjadi pusat spiritual bagi masyarakat dari berbagai wilayah, tempat di mana mereka datang untuk mencari petunjuk dari para dewa. Yang membuat Chavin de Huantar begitu istimewa adalah sistem akustik yang luar biasa. Para arkeolog menemukan bahwa kuil ini dirancang dengan lorong-lorong bawah tanah yang kompleks, yang menciptakan efek suara yang menakjubkan. Ketika air mengalir melalui saluran-saluran di dalam kuil, suara gemuruh yang dalam bergema di seluruh struktur, terdengar seperti auman jaguar atau suara guntur. Para imam menggunakan efek suara ini untuk menciptakan pengalaman spiritual yang mendalam, membuat para peziarah merasa berada di hadapan kekuatan supernatural. Di jantung kuil, terdapat sebuah patung batu monumental yang disebut Lanzon. Patung setinggi 4,5 meter ini menggambarkan sosok yang menakutkan dengan taring seperti jaguar dan ular yang melilit sebagai rambut. Lanzon ditempatkan di persimpangan lorong-lorong bawah tanah, di mana cahaya dan suara berkumpul dengan cara yang dramatis.
Para peziarah yang datang ke sini harus melewati labirin gelap sebelum akhirnya bertemu dengan wajah dewa yang menakutkan ini. Kebudayaan Chaffin juga dikenal dengan seni mereka yang rumit dan simbolis. Mereka mengembangkan gaya seni yang unik, menggabungkan gambar manusia dengan hewan seperti jaguar, elang, dan ular. Seni mereka tidak hanya dekoratif, tetapi penuh dengan makna spiritual yang mendalam. Setiap garis dan simbol menceritakan kisah tentang transformasi, tentang bagaimana manusia dapat menjadi seperti hewan kuat melalui ritual dan upacara. Para arkeolog menemukan bukti bahwa pendeta Chaffin menggunakan tanaman halusinogen dalam upacara mereka. Kaktus San Pedro yang mengandung mescaline digunakan untuk mencapai keadaan kesadaran yang berubah. Dalam kegelapan lorong bawah tanah, dengan suara air yang menggelegar dan pengaruh tanaman sakral, para peziarah mengalami visi yang mereka yakini sebagai pesan dari dunia roh. Pengalaman ini mengubah mereka, dan mereka kembali ke desa mereka dengan pemahaman baru tentang alam semesta. Pengaruh Chaffin menyebar luas ke seluruh wilayah Andes. Meskipun tidak ada bukti bahwa mereka membangun kerajaan atau menaklukkan wilayah lain, gaya seni dan simbol spiritual mereka ditemukan di tempat-tempat yang sangat jauh. Ini menunjukkan bahwa Chaffin berfungsi sebagai pusat keagamaan yang menarik orang dari berbagai budaya, tempat di mana ide dan kepercayaan dibagikan dan disebarkan. Mereka adalah peradaban yang menyatukan wilayah melalui kepercayaan, bukan melalui kekuatan militer. Sekitar tahun 200 sebelum Masehi, pengaruh Chaffin mulai memudar. Kuil besar di Chaffin de Huantar perlahan ditinggalkan, meskipun tidak ada tanda-tanda kekerasan atau kehancuran. Mungkin perubahan iklim membuat pertanian di daerah tersebut menjadi sulit, atau mungkin kepercayaan spiritual mereka mulai kehilangan daya tarik. Apapun alasannya, era Chaffin berakhir dengan tenang, seperti lilin yang perlahan padam. Namun saat satu peradaban memudar, yang lain mulai bersinar. Di pantai utara Peru, kebudayaan Moche mulai bangkit sekitar tahun 100 Masehi. Moche adalah peradaban yang sangat berbeda dari Chaffin. Mereka adalah pembangun piramida besar, seniman keramik yang luar biasa, dan masyarakat yang kompleks dengan hierarki sosial yang jelas. Piramida terbesar yang mereka bangun disebut Huacha del Sol, atau kuil matahari. Struktur masif ini dibangun menggunakan lebih dari 140 juta batu bata lumpur, menjadikannya salah satu struktur terbesar yang pernah dibangun di Amerika Pracolumbus. Tingginya mencapai 41 meter, mendominasi lanskap gurun di sekitarnya. Dibutuhkan ratusan tahun dan ribuan pekerja untuk menyelesaikan monumen megah ini, yang berfungsi sebagai pusat administratif dan keagamaan.
Yang membuat moche benar-benar istimewa adalah seni keramik mereka. Mereka menciptakan ribuan vas dan periuk dengan detail yang menakjubkan, menggambarkan kehidupan sehari-hari, upacara keagamaan, dan bahkan adegan peperangan. Keramik mereka begitu realistis, sehingga kita dapat melihat wajah individu, pakaian yang mereka kenakan, dan aktivitas yang mereka lakukan. Ini seperti jendela ke masa lalu, memberikan kita gambaran hidup tentang bagaimana orang-orang ini hidup lebih dari 1000 tahun yang lalu. Malam semakin larut, dan kisah peradaban Andes terus mengalir seperti sungai yang tenang. Mari kita istirahat sejenak dalam perjalanan ini, membiarkan cerita-cerita kuno ini membawa kita lebih dalam ke dalam tidur yang damai. Masyarakat Moche memiliki pemahaman yang mendalam tentang metalurgi dan keahlian membuat perhiasan. Mereka adalah ahli dalam bekerja dengan emas, perak, dan tembaga, menciptakan ornamen yang sangat rumit dan indah. Para pengrajin moche menggunakan teknik yang disebut depletion gilding, di mana mereka melapisi tembaga dengan emas murni untuk menciptakan ilusi bahwa seluruh objek terbuat dari emas. Teknik ini membutuhkan pengetahuan kimia yang canggih, menunjukkan betapa maju peradaban ini dalam sains material. Salah satu penemuan arkeologi paling spektakuler dari peradaban Moche adalah makam yang dikenal sebagai Senor de Sipan. Pada tahun 1987, para arkeolog menemukan makam seorang penguasa Moche yang dimakamkan dengan kekayaan yang luar biasa. Dia dikelilingi oleh perhiasan emas dan perak, hiasan kepala yang megah, dan ratusan ornamen yang indah. Di sekelilingnya terdapat 8 orang lain yang dimakamkan bersamanya, termasuk pejuang, pelayan, dan seorang wanita muda. Penemuan ini memberikan kita wawasan yang belum pernah ada sebelumnya tentang kekayaan dan kekuasaan elit Moche. Moche juga memiliki sistem kepercayaan yang kompleks yang melibatkan pengorbanan manusia. Seni keramik mereka menggambarkan upacara di mana tawanan perang dikorbankan kepada para dewa. Ritual ini tampaknya terkait dengan siklus pertanian dan kesuburan tanah. Meskipun praktik ini mungkin tampak kejam bagi kita hari ini, bagi masyarakat Moche, ini adalah cara penting untuk menjaga keseimbangan kosmis dan memastikan hujan serta panen yang berlimpah. Mereka percaya bahwa darah para korban memberi makan bumi dan dewa-dewa. Sistem irigasi Moche adalah salah satu yang paling canggih di dunia kuno. Mereka membangun jaringan kanal yang rumit untuk membawa air dari sungai-sungai di pegunungan ke ladang mereka di padang pasir pesisir. Beberapa kanal ini membentang puluhan kilometer, melintasi medan yang sulit dan kering. Dengan sistem ini, mereka berhasil mengubah gurun tandus menjadi lahan pertanian yang subur, menghasilkan jagung, kacang, labu, dan cabai. Tanpa teknologi irigasi mereka,
Peradaban Moche tidak akan pernah bisa berkembang di lingkungan yang begitu keras. Namun bahkan sistem irigasi yang paling canggih pun tidak dapat melindungi mereka dari kekuatan alam yang dahsyat. Sekitar tahun 550 Masehi, peradaban Moche mengalami krisis yang mengubah segalanya. Bukti arkeologi menunjukkan bahwa mereka dilanda oleh serangkaian bencana alam yang menghancurkan. Pertama datang kekeringan yang berkepanjangan, yang membuat ladang mereka mengering dan sumber air menjadi langka. Kemudian, dalam perubahan yang tiba-tiba, datanglah hujan lebat yang disebabkan oleh fenomena El Nino yang ekstrim. Banjir besar menghancurkan kanal irigasi yang telah dibangun selama berabad-abad. Air mengalir deras dari pegunungan, membawa lumpur dan batu, menguburkan ladang dan bangunan. Gempa bumi juga mengguncang wilayah tersebut, merusak piramida dan kuil mereka. Bagi masyarakat yang percaya bahwa para penguasa mereka memiliki kekuatan untuk berkomunikasi dengan dewa, bencana ini pasti tampak seperti tanda bahwa para dewa telah meninggalkan mereka. Kepercayaan pada para pemimpin spiritual mereka mulai goyah. Setelah bencana ini, peradaban Moche tidak pernah sepenuhnya pulih. Wilayah mereka terpecah menjadi kelompok-kelompok kecil yang saling bersaing. Pembangunan monumen besar berhenti, dan seni keramik mereka menjadi lebih sederhana. Perlahan tapi pasti, peradaban besar ini mulai memudar, memberi jalan bagi kebudayaan baru yang akan bangkit dari abu mereka. Sementara Moche berjuang di pantai utara, di bagian selatan Peru, peradaban lain sedang membangun keajaiban mereka sendiri. Kebudayaan Nazca yang berkembang antara tahun 1 hingga 700 Masehi, meninggalkan salah satu misteri paling membingungkan dalam sejarah arkeologi. Di padang pasir yang luas dan tandus, mereka menciptakan sesuatu yang begitu besar sehingga hanya bisa dilihat sepenuhnya dari udara. Garis-garis Nazca adalah serangkaian geoglif raksasa yang digambar di permukaan gurun. Ada ratusan gambar, beberapa berupa garis lurus yang membentang hingga 30 km. Yang lain membentuk gambar hewan seperti monyet, laba-laba, kolibri, dan ikan paus. Gambar-gambar ini dibuat dengan menghilangkan batu permukaan berwarna gelap untuk mengungkapkan tanah yang lebih terang di bawahnya. Yang menakjubkan adalah bahwa garis-garis ini telah bertahan selama lebih dari 1000 tahun di gurun yang kering. Hingga hari ini, para ahli masih memperdebatkan tujuan sebenarnya dari garis-garis Nazca. Beberapa percaya bahwa mereka adalah kalender astronomi raksasa yang menandai posisi matahari dan bintang-bintang pada waktu-waktu penting dalam tahun. Yang lain berpikir bahwa garis-garis ini adalah jalur suci untuk prosesi keagamaan, atau mungkin peta sistem irigasi bawah tanah.
Teori yang paling menarik mengatakan bahwa gambar-gambar ini adalah pesan kepada dewa-dewa di langit. Permohonan untuk hujan di tanah yang sangat kering. Angin malam berhembus lembut di atas padang pasir kuno, membawa bisikan cerita dari zaman yang telah lama berlalu. Kisah peradaban Andes terus mengalir, membawa kita semakin dalam ke dalam tidur yang tenang. Masyarakat Nazca tidak hanya terkenal karena garis-garis misterius mereka di gurun. Mereka juga adalah pembuat keramik yang sangat terampil, menciptakan vas dan mangkuk dengan warna-warna cerah dan desain yang rumit. Keramik Nazca menggunakan hingga 15 warna berbeda, sesuatu yang sangat jarang pada masa itu. Gambar-gambar pada keramik mereka menunjukkan dewa-dewa dengan kepala yang terpotong, burung-burung mitologis, dan makhluk-makhluk supernatural yang menggabungkan bentuk manusia dan hewan. Setiap vas menceritakan kisah tentang kepercayaan spiritual mereka yang kompleks. Air adalah obsesi utama bagi masyarakat Nazca. Mereka hidup di salah satu gurun paling kering di dunia, di mana hujan hampir tidak pernah turun. Untuk bertahan hidup, mereka mengembangkan sistem Pukuyos, jaringan terowongan bawah tanah yang mengumpulkan air dari akuifer pegunungan. Sistem ini adalah karya teknik yang luar biasa, dengan terowongan berbentuk spiral yang memungkinkan udara masuk dan menjaga air tetap mengalir. Yang lebih menakjubkan lagi, beberapa Pukuyos yang dibangun lebih dari 1.500 tahun yang lalu masih berfungsi hingga hari ini, masih menyediakan air untuk masyarakat modern di wilayah tersebut. Nazca juga memiliki hubungan spiritual yang mendalam dengan kepala manusia sebagai trofi. Arkeolog telah menemukan ratusan tengkorak yang dimodifikasi, dengan lubang yang dibor melalui dahi untuk memasang tali. Kepala-kepala ini kemudian digantung sebagai simbol kekuatan dan prestise. Praktik ini bukan hanya tentang peperangan, tetapi juga memiliki makna keagamaan yang dalam. Mereka percaya bahwa kepala mengandung esensi vital seseorang, dan dengan menyimpan kepala musuh, mereka dapat mengendalikan kekuatan spiritual mereka. Seperti Moche, Nazca juga menghadapi tantangan dari alam yang kejam. Sekitar tahun 500 Masehi, mereka mulai mengalami perubahan lingkungan yang dramatis. Hutan kecil yang dulunya tumbuh di lembah sungai mereka mulai menghilang, ditebang untuk membuat ruang bagi pertanian dan untuk kayu bakar. Tanpa pohon untuk menahan tanah, erosi menjadi masalah serius. Ketika banjir sesekali datang, air membawa lapisan tanah yang berharga, meninggalkan tanah yang tandus dan tidak produktif. Pada akhir abad ke-7, peradaban Nazca mulai runtuh. Kota-kota mereka ditinggalkan, dan tidak ada lagi geoglif baru yang dibuat di gurun. Kombinasi dari kekeringan yang berkepanjangan, degradasi lingkungan,
Dan mungkin konflik internal menyebabkan akhir dari peradaban yang pernah menciptakan keajaiban di padang pasir. Namun warisan mereka tetap terukir di tanah, menunggu ribuan tahun untuk ditemukan dan dipelajari. Sementara peradaban di pesisir naik dan turun, di dataran tinggi Andes, cerita yang berbeda sedang terungkap. Di sekitar Danau Titicaca, danau tertinggi yang dapat dilayari di dunia, pada ketinggian hampir 4.000 meter, sebuah peradaban misterius sedang berkembang. Mereka dikenal sebagai Tiwanaku, dan kota mereka akan menjadi salah satu yang paling penting di seluruh Amerika Selatan pra-Columbus. Tiwanaku mulai sebagai pemukiman kecil sekitar tahun 400 sebelum Masehi, tetapi perlahan berkembang menjadi pusat kekuasaan yang megah. Pada puncak kejayaannya sekitar tahun 800 Masehi, kota ini menjadi rumah bagi puluhan ribu orang. Yang membuat pencapaian ini begitu mengesankan adalah bahwa mereka membangun peradaban besar ini pada ketinggian di mana oksigen sangat tipis, di mana suhu bisa turun di bawah titik beku setiap malam, dan di mana hanya sedikit tanaman yang bisa tumbuh. Masyarakat Tiwanaku adalah ahli dalam pertanian dataran tinggi. Mereka mengembangkan sistem yang disebut sukakolus, atau ladang terangkat. Ini adalah area persegi panjang yang ditinggikan, dikelilingi oleh kanal berisi air. Di siang hari, air di kanal menyerap panas matahari. Pada malam hari ketika suhu turun drastis, air yang hangat melepaskan panas, melindungi tanaman dari embun beku yang mematikan. Sistem ini begitu efektif sehingga mereka bisa menanam kentang, quinoa, dan tanaman lainnya bahkan di ketinggian ekstrim. Arsitektur Tiwanaku menunjukkan penguasaan luar biasa dalam bekerja dengan batu. Mereka membangun piramida megah, kuil, dan istana menggunakan blok batu yang dipotong dengan presisi yang sempurna. Beberapa blok ini beratnya mencapai 100 ton, dan dipasang bersama tanpa menggunakan mortar apapun. Permukaan batu dipotong begitu presisi sehingga bahkan pisau tipis tidak bisa dimasukkan di antara celah-celahnya. Bagaimana mereka mengangkut dan menempatkan batu-batu raksasa ini tanpa roda atau hewan pengangkut yang besar tetap menjadi misteri. Salah satu monumen paling terkenal di Tiwanaku adalah Gerbang Matahari. Struktur tunggal yang dipahat dari satu blok andesit raksasa ini berdiri setinggi 3 meter dan lebar 4 meter. Di bagian atas gerbang, terukir gambar dewa yang mereka sebut sebagai Dewa Tongkat, dikelilingi oleh 48 figur kecil yang tampak berlari ke arahnya. Ukiran ini mungkin mewakili kalender atau menceritakan kisah mitologi tentang penciptaan dunia. Hingga kini, para ahli masih mencoba untuk sepenuhnya memahami makna simbol-simbol rumit yang terukir di batu kuno ini. Malam semakin sunyi,
dan bintang-bintang bersinar di atas pegunungan yang tenang. Kisah peradaban kuno ini terus membawa kita dalam pelukan tidur yang damai, seperti sungai yang mengalir perlahan menuju laut. Pengaruh Tiwanaku menyebar jauh melampaui batas kota mereka di tepi Danau Titicaca. Mereka membangun jaringan perdagangan yang luas, menghubungkan dataran tinggi dengan hutan hujan Amazon di timur dan pantai Pasifik di barat. Barang-barang dari Tiwanaku telah ditemukan ratusan kilometer jauhnya, termasuk keramik yang khas, tekstil berwarna cerah, dan perhiasan batu. Mereka memperdagangkan alpak dan lama, wol berkualitas tinggi, dan tanaman obat-obatan dari pegunungan dengan masyarakat yang menawarkan kerang laut, bulu burung tropis, dan daun koka. Masyarakat Tiwanaku memiliki pemahaman astronomi yang canggih. Mereka membangun observatorium di dalam kompleks kuil mereka, di mana para imam mempelajari pergerakan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Pengetahuan ini penting untuk menentukan waktu yang tepat untuk menanam dan memanen tanaman. Di dataran tinggi yang keras ini, kesalahan dalam perhitungan musim bisa berarti perbedaan antara panen yang melimpah dan kelaparan. Mereka mengembangkan kalender yang akurat berdasarkan pengamatan langit, yang membantu mereka bertahan di lingkungan yang tidak bersahabat. Namun sekitar tahun 1000 Masehi, Tiwanaku mulai menghadapi masa-masa sulit. Studi inti es dari gletser di pegunungan Andes mengungkapkan bahwa wilayah ini mengalami kekeringan yang parah dan berkepanjangan. Permukaan air Danau Titicaca turun secara dramatis, dan ladang-ladang terangkat mereka tidak lagi dapat berfungsi dengan baik. Tanpa air yang cukup, sistem pertanian canggih mereka mulai gagal. Produksi makanan menurun, dan populasi yang besar tidak dapat lagi didukung. Ketika krisis pangan melanda, struktur sosial Tiwanaku mulai runtuh. Orang-orang kehilangan kepercayaan pada elit penguasa mereka yang tidak mampu mengembalikan hujan. Sekitar tahun 1100, kota besar Tiwanaku ditinggalkan. Monumen-monumen megah mereka dibiarkan kosong, dihantam angin dingin dataran tinggi. Penduduk menyebar ke komunitas yang lebih kecil di sekitar danau, kembali ke cara hidup yang lebih sederhana. Era keemasan Tiwanaku telah berakhir, meninggalkan reruntuhan batu yang akan bertahan selama berabad-abad. Tidak jauh dari Tiwanaku, di sisi lain Danau Titicaca, peradaban lain juga sedang berkembang. Kebudayaan Wari, yang berpusat di dataran tinggi Peru Tengah, membangun salah satu kerajaan pertama yang benar-benar menyatukan wilayah yang luas di Andes. Berbeda dengan Tiwanaku yang menyebarkan pengaruh melalui perdagangan dan agama, Wari menggunakan kekuatan militer dan administrasi yang ketat. Wari adalah pembangun jalan yang ulung.
Mereka menciptakan jaringan jalan yang menghubungkan pusat kekuasaan mereka dengan provinsi-provinsi yang jauh. Jalan-jalan ini melintasi medan yang sangat sulit, naik dan turun melalui lembah pegunungan yang curam, menyeberangi sungai dengan jembatan gantung, dan menembus hutan hujan lebat. Sepanjang jalan ini, mereka membangun stasiun-stasiun peristirahatan dan gudang penyimpanan. Sistem jalan ini akan kemudian menjadi dasar bagi jaringan jalan yang lebih besar yang dibangun oleh Inca beberapa abad kemudian. Kota Wari sendiri adalah keajaiban perencanaan urban untuk masanya. Kota ini dibangun dengan tata letak yang teratur dan terorganisir, dengan blok-blok persegi panjang yang dipisahkan oleh jalan-jalan lurus. Ada area berbeda untuk elit, pengrajin, dan pekerja biasa. Mereka memiliki sistem drainase yang canggih untuk mengatasi hujan lebat, dan gudang-gudang besar untuk menyimpan makanan. Pada puncaknya, kota ini mungkin menjadi rumah bagi 40.000 orang, menjadikannya salah satu kota terbesar di Amerika Selatan pada masa itu. Wari juga terkenal dengan tekstil mereka yang indah dan kompleks. Mereka menghasilkan kain dengan pola geometris yang rumit, menggunakan warna-warna cerah yang diperoleh dari pewarna alami. Setiap desain memiliki makna simbolis, menceritakan kisah tentang status sosial pemakainya, afiliasi kelompok mereka, atau pencapaian mereka. Membuat tekstil ini membutuhkan keterampilan yang luar biasa, dan kain-kain terbaik dihargai hampir seperti emas. Mereka bahkan mengubur orang mati mereka yang terpenting dengan dibungkus dalam lapisan demi lapisan tekstil yang indah. Namun seperti banyak peradaban Andes lainnya, Wari juga tidak kebal terhadap kekuatan perubahan iklim. Sekitar tahun 900 Masehi, wilayah mereka juga mulai mengalami kekeringan yang parah. Sistem pertanian mereka yang bergantung pada irigasi teratur mulai gagal. Ketegangan meningkat di seluruh kerajaan, dan provinsi-provinsi yang jauh mulai memberontak melawan kekuasaan pusat. Pada abad ke-10, kerajaan Wari runtuh, terpecah menjadi kelompok-kelompok regional yang lebih kecil. Yang menarik adalah cara Wari mengakhiri keberadaan mereka. Ketika mereka meninggalkan kota-kota mereka, mereka tampaknya dengan sengaja menutup dan menyegel bangunan-bangunan penting. Mereka membakar beberapa struktur dalam upacara ritual, seperti memberikan penghormatan terakhir kepada tempat-tempat suci mereka. Ini bukan kehancuran yang kacau, tetapi kepergian yang terorganisir dan penuh makna. Seolah-olah mereka dengan sadar menutup satu bab dalam sejarah mereka. Bulan purnama bersinar lembut di atas reruntuhan kota kuno, menerangi jalan-jalan yang telah lama sunyi. Angin membawa bisikan masa lalu, cerita tentang kehidupan dan keruntuhan, tentang mimpi dan kehilangan.
Mari kita biarkan cerita ini membawa kita lebih dalam ke dalam istirahat yang tenang. Setelah keruntuhan Wari dan Tiwanaku, Andes memasuki periode yang oleh para arkeolog disebut sebagai periode antara. Ini adalah masa ketika kekuasaan terpecah menjadi banyak kerajaan kecil yang saling bersaing. Di pantai utara Peru, kerajaan Chimu mulai bangkit dari abu peradaban Moche yang telah lama hilang. Mereka membangun ibu kota mereka di Chen-Chen, kota yang akan menjadi kota tanah liat terbesar di dunia Pracolumbus. Chen-Chen adalah keajaiban arsitektur yang luar biasa. Kota ini mencakup area seluas 20 km persegi, dengan dinding-dinding tinggi yang terbuat dari batu bata lumpur yang dikeringkan di bawah matahari gurun. Kota ini terbagi menjadi 10 kompleks istana yang besar, yang disebut Ciudadelas. Masing-masing dibangun oleh penguasa yang berbeda. Setiap ciudadela adalah kota mini dengan sendirinya, memiliki gudang, kuil, kolam, dan makam kerajaan. Dinding-dinding istana dihiasi dengan relief rumit yang menggambarkan ikan, burung, dan pola geometris yang indah. Masyarakat Chimu adalah ahli metalurgi yang tidak tertandingi. Mereka mengembangkan teknik pengecoran perunggu yang sangat canggih, menciptakan alat, senjata, dan ornamen dengan presisi yang luar biasa. Para pengrajin Chimu juga terkenal dengan kemampuan mereka dalam bekerja dengan emas dan perak. Mereka membuat topeng upacara yang megah, perhiasan yang rumit, dan patung-patung kecil yang detail. Bengkel-bengkel mereka menghasilkan ribuan objek logam yang diperdagangkan ke seluruh wilayah Andes. Chimu juga memiliki sistem birokrasi yang sangat terorganisir. Mereka menggunakan kuipu, sistem pencatatan yang terdiri dari tali dengan simpul-simpul yang berbeda. Setiap simpul, posisinya, dan warna talinya mewakili informasi numerik yang spesifik. Dengan kuipu, administrator Chimu dapat melacak persediaan makanan, menghitung jumlah pekerja, dan mencatat pajak yang dikumpulkan dari berbagai wilayah. Sistem ini begitu efisien sehingga kerajaan besar dapat dijalankan tanpa sistem tulisan alfabetik. Air tetap menjadi sumber kehidupan yang paling berharga di gurun pesisir. Chimu membangun intervales, kanal irigasi raksasa yang membawa air dari sungai-sungai pegunungan melintasi puluhan kilometer gurun. Salah satu proyek paling ambisius mereka adalah kanal yang panjangnya mencapai 75 kilometer. Mereka bahkan mencoba untuk mengalihkan sungai dari satu lembah ke lembah lainnya. Sebuah proyek teknik yang sangat berani untuk masanya. Dengan sistem irigasi ini, mereka mengubah gurun menjadi ladang hijau yang subur. Namun Chimu juga memiliki sisi yang lebih gelap. Ketika mereka memperluas kerajaan mereka,
Mereka melakukannya dengan kekuatan militer. Mereka menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di sepanjang pantai, memaksa mereka untuk membayar upeti. Para penguasa yang ditaklukkan seringkali dibawa ke Chen-Chen sebagai tawanan, dan pengrajin terampil dipaksa untuk bekerja di bengkel-bengkel kerajaan. Praktik ini membantu Cimu mengumpulkan kekayaan dan pengetahuan yang besar, tetapi juga menciptakan kebencian di antara rakyat yang ditaklukkan. Sementara itu, di dataran tinggi di sekitar kota Cusco, sebuah kelompok kecil yang menyebut diri mereka Inca mulai mengumpulkan kekuatan. Pada awalnya, mereka hanyalah salah satu dari banyak suku kecil yang bersaing untuk menguasai lembah-lembah yang subur. Menurut legenda mereka sendiri, Inca adalah keturunan Dewa Matahari, Inti, yang mengutus putranya Manco Capak untuk mendirikan kota suci Cusco. Manco Capak membawa tongkat emas dan diperintahkan untuk mendirikan kota di tempat di mana tongkat itu bisa tenggelam sepenuhnya ke dalam tanah. Selama beberapa abad, Inca tetap menjadi kekuatan lokal yang relatif kecil. Mereka mengendalikan hanya lembah Cusco dan daerah sekitarnya. Namun pada awal abad ke-15, segala sesuatu mulai berubah. Suku Canca yang kuat dari utara menyerang Cusco, mengancam untuk menghancurkan kota dan mengusir Inca selamanya. Pada saat krisis ini, seorang pangeran muda bernama Cusi Yupankui mengambil alih kepemimpinan. Meskipun ayahnya, sang kaisar, telah melarikan diri dari kota, Cusi Yupankui tetap tinggal dan mengorganisir pertahanan. Dalam pertempuran yang menentukan, Cusi Yupankui memimpin pasukan Inca melawan invasi Canca. Menurut legenda, bahkan batu-batu di medan perang berubah menjadi pejuang untuk membantu Inca. Kemenangan yang luar biasa ini mengubah segalanya. Cusi Yupankui mengambil nama baru, Pachacuti, yang berarti pembalik dunia atau pengubah waktu. Di bawah kepemimpinannya, Inca akan berubah dari suku kecil menjadi kerajaan terbesar yang pernah ada di Amerika Pracolumbus. Pachacuti adalah seorang visioner dan pembangun yang brilian. Dia tidak hanya memperluas wilayah Inca melalui penaklukan militer, tetapi juga mereorganisasi seluruh struktur pemerintahan. Dia membagi kerajaan menjadi 4 wilayah besar, yang disebut Tawan Tin Suyu, atau Tanah 4 Bagian. Setiap wilayah dipimpin oleh gubernur yang bertanggung jawab langsung kepada kaisar. Sistem ini memungkinkan kontrol yang efisien atas wilayah yang sangat luas. Langit malam di atas Cusco penuh dengan bintang-bintang yang berkilauan. Di kota suci ini, sebuah kerajaan baru sedang lahir. Kerajaan yang akan mengubah wajah Andes selamanya. Namun cerita ini masih panjang, dan malam masih tenang.
mengundang kita untuk terus mendengarkan dalam keheningan yang damai. Pachacuti juga adalah arsitek yang mengubah Cusco menjadi kota yang mencerminkan keagungan kosmis. Dia merancang ulang kota dalam bentuk puma, hewan suci yang melambangkan kekuatan dan keberanian. Kepala puma dibentuk oleh benteng Sacsayhuaman di puncak bukit, dengan dinding batu raksasa yang disusun dalam pola zigzag seperti gigi. Tubuh puma adalah pusat kota dengan kuil-kuil dan istana, sementara ekornya adalah pertemuan dua sungai suci. Setiap bagian kota memiliki makna spiritual yang mendalam, mengubah Cusco menjadi peta 3 dimensi dari kosmos Inca. Di jantung Cusco, Pachacuti membangun Chori Chancha, kuil emas yang didedikasikan untuk Dewa Matahari Inti. Dinding bagian dalam kuil ini dilapisi dengan lembaran emas murni yang berkilauan dalam cahaya matahari. Di taman kuil, terdapat replika emas dari segala sesuatu yang ada di alam, termasuk tanaman jagung dengan daun emas, lama emas berukuran penuh, dan bahkan kupu-kupu emas yang tampak seolah-olah sedang terbang. Ini adalah representasi surgawi dari dunia alami, tempat di mana yang material dan spiritual menyatu. Inca juga membangun Machu Picchu, salah satu situs arkeologi paling terkenal di dunia. Kota ini dibangun pada pertengahan abad ke-15, tersembunyi di antara puncak-puncak pegunungan pada ketinggian hampir 2.500 meter. Machu Picchu bukan kota biasa, tetapi kemungkinan besar adalah estate kerajaan dan pusat spiritual. Bangunan-bangunannya dibangun dengan batu granit yang dipotong dengan presisi sempurna, dipasang tanpa mortar, begitu rapat sehingga pisau tidak bisa masuk di antara celahnya. Kota ini memiliki sistem irigasi yang canggih, teras pertanian yang luas, dan kuil-kuil yang diselaraskan dengan matahari dan bintang-bintang. Yang membuat Machu Picchu begitu misterius adalah bahwa kota ini tampaknya ditinggalkan tidak lama setelah penaklukan Spanyol, dan kemudian dilupakan oleh dunia luar selama hampir 400 tahun. Lokasi tersembunyinya di pegunungan yang terpencil melindunginya dari para penjajah Spanyol yang mencari emas. Hanya penduduk lokal yang tahu tentang keberadaannya. Sampai arkeolog Amerika Hiram Bingham menemukan kembali situs tersebut pada tahun 1911. Hingga hari ini, para ahli masih memperdebatkan tujuan sebenarnya dari kota yang megah ini. Sistem jalan Inca adalah salah satu pencapaian teknik paling mengesankan dalam sejarah manusia. Mereka membangun lebih dari 40.000 kilometer jalan yang menghubungkan seluruh kerajaan, dari Ekuador di utara hingga Chili di selatan. Jalan-jalan ini melintasi gurun yang panas, pegunungan yang bersalju, dan hutan hujan yang lebat. Di tempat-tempat di mana jalan harus melintasi jurang yang dalam, mereka membangun jembatan gantung yang terbuat dari serat rumput yang dipilin dengan kuat. Salah satu jembatan ini
Kieswachaka masih dibangun kembali setiap tahun oleh masyarakat lokal menggunakan teknik tradisional yang sama. Sepanjang jalan-jalan ini, Inca membangun stasiun-stasiun yang disebut tambos. Tambo berfungsi sebagai tempat peristirahatan, gudang penyimpanan, dan pos administrasi. Setiap tambo berjarak sekitar 1 hari perjalanan dari yang berikutnya, memungkinkan para pelancong dan tentara untuk melakukan perjalanan dengan efisien. Inca juga memiliki sistem kurir yang disebut chaskuis, pelari cepat yang menyampaikan pesan melintasi kerajaan. Para chaskuis dapat menyampaikan pesan dari Cusco ke pantai, jarak lebih dari 150 km, dalam waktu kurang dari 1 hari. Inca mengembangkan sistem ekonomi yang unik yang disebut MITA, atau kerja bakti. Setiap keluarga diwajibkan untuk memberikan sejumlah waktu kerja tertentu kepada negara setiap tahun. Ini bisa berupa bekerja di ladang kerajaan, membangun jalan dan jembatan, atau membuat tekstil untuk tentara. Sebagai imbalannya, negara menyediakan makanan dari gudang-gudang besar selama masa paceklik, memberikan pakaian dan alat, dan merawat para pekerja yang sakit atau terluka. Sistem ini memungkinkan Inca untuk menyelesaikan proyek-proyek besar tanpa menggunakan uang atau perdagangan pasar. Masyarakat Inca memiliki hubungan spiritual yang mendalam dengan gunung-gunung di sekitar mereka. Mereka percaya bahwa puncak-puncak tertinggi adalah tempat tinggal Apu, roh-roh gunung yang melindungi masyarakat dan mengontrol cuaca. Untuk menghormati Apu ini, Inca melakukan upacara Capacocha, ritual pengorbanan yang paling suci. Anak-anak yang dipilih untuk kehormatan ini dibawa dalam prosesi panjang ke puncak gunung tertinggi, kadang-kadang pada ketinggian lebih dari 6.000 meter. Di sana, mereka dikorbankan kepada para dewa dalam upacara yang rumit. Para arkeolog telah menemukan beberapa mumi dari anak-anak ini yang diawetkan dengan sempurna oleh dingin dan udara tipis di puncak gunung. Yang paling terkenal adalah mumi Juanita yang ditemukan di puncak Gunung Ampato pada tahun 1995. Pakaian dan benda-benda yang dikuburkan bersamanya menunjukkan bahwa dia berasal dari keluarga elit. Studi ilmiah mengungkapkan detail tentang diet terakhirnya, kesehatannya, dan bahkan bahwa dia mungkin telah diberi daun koka dan cica untuk membuatnya tenang sebelum pengorbanan. Penemuan ini memberikan kita wawasan yang sangat langka tentang praktik keagamaan Inca. Bulan bergerak perlahan melintasi langit malam, menerangi jalan-jalan batu kuno yang membentang melintasi pegunungan. Di kejauhan, puncak-puncak yang diselimuti salju berdiri dengan megah, penjaga diam dari peradaban yang telah pergi. Mari kita teruskan perjalanan tenang kita melalui waktu.
Tekstil Inca adalah bentuk seni yang paling dihargai dalam masyarakat mereka, bahkan lebih berharga daripada emas atau perak. Kain yang ditenun dengan sempurna disebut cumbi, dan hanya pengrajin khusus yang disebut cumbi camayok yang diizinkan untuk membuatnya. Mereka menggunakan wol alpak dan vicuna yang sangat halus. Menenunnya dengan pola-pola geometris yang rumit menggunakan hingga 300 benang per inci. Setiap warna dan pola memiliki makna khusus, mengkomunikasikan status sosial, afiliasi kelompok, dan bahkan pesan politik. Kaisar Inca mengenakan pakaian baru setiap hari, dan pakaian yang sudah dikenakan tidak pernah dipakai lagi tetapi dibakar dalam upacara khusus. Inca memiliki sistem penyimpanan makanan yang sangat canggih untuk menghadapi masa paceklik. Di seluruh kerajaan, mereka membangun ribuan kolka, gudang penyimpanan yang dirancang khusus untuk menjaga makanan tetap kering dan segar. Kolka biasanya dibangun di lereng bukit di mana angin bisa berhembus melaluinya, mencegah pembusukan dan pertumbuhan jamur. Di dalam gudang-gudang ini, mereka menyimpan cuno, kentang yang dikeringkan beku melalui proses alami. Kentang dibiarkan membeku di malam hari pada suhu pegunungan yang ekstrim, kemudian diinjak-injak untuk mengeluarkan kelembaban, menghasilkan makanan yang bisa disimpan selama bertahun-tahun. Sistem ini memungkinkan Inca untuk memberi makan tentara mereka dan mendukung populasi besar bahkan di tahun-tahun dengan panen yang buruk. Pertanian Inca mencapai puncak kesempurnaan dengan sistem teras mereka yang luar biasa. Di lereng gunung yang curam, mereka membangun ribuan teras bertingkat yang disebut andenes. Setiap teras memiliki sistem drainase yang rumit dengan lapisan batu, kerikil, dan tanah subur di atasnya. Teras-teras ini tidak hanya mencegah erosi tanah, tetapi juga menciptakan iklim mikro yang berbeda pada setiap ketinggian. Ini memungkinkan mereka untuk menanam berbagai tanaman yang berbeda, dari kentang di ketinggian tinggi hingga jagung dan cabai di teras yang lebih rendah dan hangat. Para ahli modern memperkirakan bahwa Inca sebenarnya memiliki lebih banyak lahan pertanian yang produktif daripada Peru saat ini. Inca juga adalah ahli astronomi yang terampil, mengamati langit untuk memandu kalender pertanian mereka. Di Cusco, mereka mendirikan pilar-pilar batu di cakrawala yang berfungsi sebagai penanda untuk pergerakan matahari sepanjang tahun. Mereka juga mengamati Mayu, sungai surgawi yang kita kenal sebagai Bima Sakti. Yang unik dari astronomi Inca adalah bahwa mereka tidak hanya melihat bintang-bintang yang terang, tetapi juga memperhatikan daerah gelap di Bima Sakti. Daerah gelap ini mereka lihat sebagai hewan kosmis, termasuk lama, rubah, dan ular yang turun ke bumi untuk meminum air dari lautan di malam hari. Sistem sosial Inca didasarkan pada konsep Aini dan Minga, prinsip timbal balik dan kerja sama komunal.
Ini adalah pertukaran tenaga kerja yang setara, di mana keluarga saling membantu dalam pekerjaan pertanian yang berat. Jika seseorang membantu Anda memanen ladang, Anda memiliki kewajiban untuk membantu mereka dengan cara yang sama di kemudian hari. Prinsip-prinsip ini menciptakan jaringan kewajiban sosial yang kuat yang mengikat masyarakat bersama. Bahkan Kaisar terikat oleh prinsip timbal balik ini, harus memberikan hadiah dan pesta untuk rakyatnya sebagai imbalan atas kerja bakti mereka. Namun pada awal abad ke-16, Kerajaan Inca yang tampaknya tak terkalahkan mulai menghadapi masalah internal yang serius. Ketika Kaisar Huayna Capak meninggal sekitar tahun 1525, dia tidak meninggalkan penerus yang jelas. Dua putranya, Huascar dan Atahualpa, sama-sama mengklaim tahta. Ini memicu perang saudara yang brutal yang merobek kerajaan menjadi dua. Tentara berperang melawan tentara, saudara melawan saudara, dalam konflik yang menghancurkan yang berlangsung selama bertahun-tahun. Akhirnya, Atahualpa menang, menangkap dan mengeksekusi Huascar. Tetapi kemenangan ini datang dengan harga yang sangat besar, meninggalkan kerajaan yang terpecah dan melemah. Yang tidak diketahui oleh Atahualpa adalah bahwa bahaya yang jauh lebih besar sedang mendekat. Penyakit yang dibawa oleh penjelajah Eropa, terutama cacar, telah mulai menyebar melalui Amerika Selatan bahkan sebelum orang Spanyol tiba di wilayah Inca. Penyakit ini menghancurkan populasi yang tidak memiliki kekebalan, membunuh jutaan orang termasuk Kaisar Huayna Capak sendiri. Para ahli memperkirakan bahwa sebanyak 90% dari populasi asli mungkin telah meninggal karena penyakit yang dibawa dari Eropa. Ini adalah bencana demografis yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang melemahkan struktur sosial dan militer kerajaan. Pada tahun 1532, sekelompok kecil conquistador Spanyol yang dipimpin oleh Francisco Pizarro tiba di Peru. Mereka hanya berjumlah sekitar 160 orang, menghadapi kerajaan dengan jutaan penduduk dan tentara yang berpengalaman. Namun Pizarro memiliki keuntungan dari senjata api, kuda yang tidak dikenal oleh penduduk asli, dan pedang baja. Lebih penting lagi, dia tiba pada saat kerajaan sedang melemah oleh perang saudara dan wabah penyakit. Pizarro dengan licik mengundang Atahualpa untuk bertemu, menjanjikan perdamaian dan persahabatan. Di kota Cajamarca, pada tanggal 16 November 1532, Atahualpa datang menemui orang-orang Spanyol dengan rombongan besar. Dia duduk di atas tandu emas, dikelilingi oleh ribuan pengikut yang tidak bersenjata, percaya bahwa ini adalah pertemuan diplomatik. Tetapi Pizarro telah merencanakan jebakan. Ketika Atahualpa menolak untuk masuk Kristen dan menerima otoritas Raja Spanyol, pasukan Spanyol yang bersembunyi menyerang.
dengan suara meriam dan senjata api, dengan kuda-kuda yang menerjang. Mereka membantai ribuan orang Inca yang tidak berdaya dalam beberapa jam. Atahualpa ditangkap, dan dalam sekejap, kerajaan terbesar di Amerika Selatan kehilangan pemimpinnya. Malam semakin dalam, dan bintang-bintang bergeser perlahan di langit. Kisah keagungan sedang berubah menjadi kisah kehilangan. Tetapi cerita ini masih perlu diceritakan dalam ketenangan malam yang membungkus kita. Atahualpa, yang sekarang menjadi tahanan Spanyol, mencoba untuk membeli kebebasannya dengan cara yang mencerminkan kekayaan luar biasa dari kerajaannya. Dia menawarkan untuk mengisi ruangan tempat dia ditahan dengan emas setinggi dia bisa meraih dengan tangannya, dan mengisi ruangan yang sama 2 kali dengan perak. Ini adalah tebusan terbesar yang pernah ditawarkan dalam sejarah. Selama berbulan-bulan, emas dan perak mengalir ke Cajamarca dari seluruh kerajaan, termasuk ornamen dari kuil-kuil suci, patung-patung upacara, dan perhiasan kerajaan. Para Spanyol melelehkan hampir semua harta seni ini menjadi batangan untuk memudahkan pengiriman ke Spanyol, menghancurkan karya seni yang tak ternilai dari peradaban kuno. Meskipun Atahualpa memenuhi janjinya, Pizarro tidak menepati janjinya untuk membebaskan sang kaisar. Orang-orang Spanyol takut bahwa jika Atahualpa dibebaskan, dia akan mengumpulkan tentaranya dan membalas dendam. Setelah pengadilan yang curang, di mana dia dituduh dengan berbagai kejahatan termasuk pembunuhan saudaranya Huáscar, Atahualpa dijatuhi hukuman mati. Pada tanggal 26 Juli 1533, Kaisar terakhir Inca yang merdeka dieksekusi dengan cara dicekik menggunakan garrote. Dengan kematiannya, sebuah era berakhir, dan kegelapan turun atas peradaban Andes yang megah. Setelah kematian Atahualpa, orang-orang Spanyol memasang serangkaian kaisar boneka untuk melegitimasi kekuasaan mereka. Namun tidak semua orang Inca menerima penaklukan ini dengan pasrah. Pada tahun 1536, seorang pangeran Inca bernama Manco Inca memimpin pemberontakan besar melawan Spanyol. Dia mengumpulkan tentara yang sangat besar, mungkin mencapai 100.000 pejuang, dan mengepung Cusco selama berbulan-bulan. Pada suatu titik, tampaknya Inca akan berhasil mengusir para penjajah. Namun senjata api dan taktik kavaleri Spanyol akhirnya terbukti terlalu kuat, dan pengepungan itu gagal. Manco Inca dan pengikutnya mundur jauh ke dalam hutan hujan di wilayah Vilcabamba, daerah yang terpencil dan sulit dijangkau. Di sana, mereka mendirikan apa yang disebut Neo-Inca State, kerajaan Inca terakhir yang independen. Selama lebih dari 30 tahun, para penguasa Inca di Vilcabamba mempertahankan tradisi dan cara hidup mereka,
melakukan serangan gerilya terhadap pos-pos Spanyol. Mereka membangun kota-kota tersembunyi di hutan, termasuk Vicos dan Espiritu Pampa, di mana mereka berusaha melestarikan budaya mereka yang terancam punah. Ini adalah perlawanan terakhir, nyala lilin yang perlahan padam dalam kegelapan. Pada tahun 1572, Spanyol akhirnya menaklukkan Vilcabamba. Tupac Amaru, Kaisar Inca terakhir, ditangkap dan dibawa kembali ke Cusco dalam rantai. Di alun-alun utama kota yang dulunya adalah jantung kerajaannya, dia dieksekusi di depan ribuan orang yang menangis. Menurut kronik Spanyol, ketika kepala Tupac Amaru dipenggal, seluruh kota bergema dengan ratapan kesedihan yang memilukan. Dengan kematiannya, garis Kaisar Inca yang langsung berakhir, dan kerajaan yang pernah membentang dari Ekuador hingga Chili sepenuhnya berada di bawah kendali Spanyol. Namun warisan peradaban Andes tidak musnah sepenuhnya. Jutaan keturunan Inca dan peradaban Andes lainnya bertahan hidup, membawa pengetahuan, bahasa, dan tradisi leluhur mereka ke generasi berikutnya. Bahasa Quechua, yang dulunya adalah bahasa kerajaan Inca, masih digunakan oleh lebih dari 8 juta orang di seluruh Amerika Selatan hingga hari ini. Teknik pertanian tradisional, termasuk sistem teras dan penggunaan cuno, masih dipraktikkan di banyak komunitas pegunungan. Tarian dan festival yang berakar pada masa Pra-Columbus terus dirayakan, menghubungkan masa kini dengan masa lalu yang jauh. Sistem Quipu Inca, meskipun sebagian besar maknanya telah hilang, masih dipelajari oleh para ahli yang berharap dapat membuka kode pengetahuan kuno yang terkandung dalam simpul-simpul tali ini. Beberapa komunitas di Peru masih menggunakan bentuk quipu yang disederhanakan untuk mencatat ternak dan transaksi lokal. Setiap penemuan baru memberikan sedikit lebih banyak wawasan tentang bagaimana peradaban besar ini mengorganisir dan mencatat informasi tanpa sistem tulisan alfabetik. Tanaman yang dijinakkan oleh peradaban Andes ribuan tahun yang lalu kini telah menyebar ke seluruh dunia. Kentang, yang pertama kali dibudidayakan di dataran tinggi Andes 8.000 tahun yang lalu, sekarang menjadi makanan pokok keempat terpenting di dunia setelah gandum, beras, dan jagung. Toma, cabai, quinoa, dan alpukat, semuanya berasal dari wilayah Andes dan Amerika Selatan. Tanpa kontribusi pertanian dari peradaban-peradaban ini, pola makan global kita akan sangat berbeda. Para arkeolog terus membuat penemuan baru yang mengubah pemahaman kita tentang peradaban Andes. Dengan teknologi modern seperti lidar, yang menggunakan laser untuk memetakan permukaan tanah melalui kanopi hutan, mereka menemukan kota-kota kuno yang tersembunyi yang tidak pernah diketahui sebelumnya. Setiap penggalian baru mengungkapkan artefak,
makam, dan struktur yang menambah pengetahuan kita. Reruntuhan yang dulunya dianggap sebagai bangunan kecil ternyata adalah bagian dari kompleks urban yang luas. Masih banyak misteri yang menunggu untuk dipecahkan. Masih banyak cerita yang menunggu untuk diceritakan. Angin malam berbisik melalui reruntuhan batu kuno, membawa gema dari suara-suara yang telah lama terdiam. Bulan menerangi jalan-jalan yang pernah ramai dengan kehidupan, sekarang sunyi dan damai. Namun dalam keheningan ini, kita masih bisa merasakan kehadiran mereka. Orang-orang yang membangun keajaiban di pegunungan ini. Salah satu aspek paling menarik dari peradaban Andes adalah konsep mereka tentang Aini, atau timbal balik, yang meluas bahkan kehubungan mereka dengan alam. Masyarakat Andes tidak memandang diri mereka sebagai penguasa alam, tetapi sebagai bagian dari jaringan kehidupan yang saling terhubung. Mereka melakukan upacara untuk meminta izin dari Pachamama, Ibu Pertiwi, sebelum menanam atau memanen. Mereka mempersembahkan chicha, minuman jagung yang difermentasi, dan daun koka kepada bumi sebagai ucapan terima kasih atas kesuburannya. Filosofi ini menciptakan hubungan yang harmonis dengan lingkungan mereka, sesuatu yang bisa memberikan pelajaran berharga bagi dunia modern kita. Peradaban Andes juga memiliki pemahaman mendalam tentang dualitas dan keseimbangan. Mereka membagi dunia menjadi Hanan, atau atas, dan Hurin, atau bawah. Ini bukan hierarki dengan satu lebih baik dari yang lain, tetapi konsep tentang keseimbangan yang saling melengkapi. Laki-laki dan perempuan, matahari dan bulan, gunung dan lembah, semuanya dipandang sebagai pasangan yang diperlukan untuk menjaga harmoni kosmis. Bahkan dalam organisasi sosial mereka, kepemimpinan seringkali dibagi antara penguasa laki-laki dan perempuan yang memerintah bersama. Teknologi metalurgi peradaban Andes mencapai tingkat kecanggihan yang luar biasa. Mereka tidak hanya bekerja dengan emas, perak, dan tembaga, tetapi juga menciptakan berbagai paduan logam. Salah satu yang paling menarik adalah tumbaga. Paduan tembaga dan emas yang memiliki titik lebur lebih rendah dan lebih mudah untuk dibentuk. Mereka juga mengembangkan perunggu arsenik jauh sebelum kontak dengan Eropa. Menggunakan logam ini untuk membuat alat dan senjata yang lebih kuat. Yang menakjubkan adalah bahwa mereka mencapai semua ini tanpa menggunakan besi, yang tidak pernah ditemukan secara independen di Amerika Selatan pra-Columbus. Sistem medis peradaban Andes mencerminkan pengetahuan yang mendalam tentang tanaman obat dan anatomi manusia. Para ahli bedah inca melakukan trepanasi, prosedur di mana lubang dibor ke dalam tengkorak untuk mengobati cedera kepala atau penyakit. Bukti arkeologi menunjukkan bahwa banyak pasien bertahan hidup dari operasi ini,
dengan tulang yang menunjukkan tanda-tanda penyembuhan. Tingkat keberhasilan mereka sangat mengesankan. Dengan beberapa penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 70% pasien bertahan hidup, angka yang lebih tinggi daripada trepanasi yang dilakukan di Eropa pada periode yang sama. Mereka menggunakan daun koka sebagai anestesi lokal dan tumi bambak, ramuan khusus, untuk membersihkan luka dan mencegah infeksi. Masyarakat Andes memiliki konsep unik tentang waktu yang berbeda dari pemahaman linear kita. Mereka melihat waktu sebagai sesuatu yang siklis, di mana masa lalu, sekarang, dan masa depan saling terkait dan berulang. Konsep Pacha dalam bahasa Quechua mengacu pada waktu dan ruang sekaligus, menunjukkan bagaimana mereka memandang realitas sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan. Pachacuti, nama yang diambil oleh Kaisar Besar Inca, berarti pembalik waktu atau pengubah dunia, merefleksikan kepercayaan akan siklus besar penciptaan dan kehancuran yang mengatur alam semesta. Arsitektur Andes dirancang dengan pemahaman mendalam tentang gempa bumi yang sering terjadi di wilayah Ring of Fire ini. Teknik yang mereka gunakan, yang disebut ashlar, melibatkan pemotongan batu dengan bentuk yang saling mengunci tanpa mortar. Ketika gempa bumi terjadi, batu-batu ini dapat bergerak sedikit dan kemudian kembali ke posisi semula, menyerap energi seismik tanpa runtuh. Banyak bangunan Inca masih berdiri kokoh setelah lebih dari 500 tahun, sementara struktur kolonial Spanyol yang dibangun di atasnya telah hancur dalam gempa. Insinyur modern mempelajari teknik ini untuk mengembangkan bangunan tahan gempa yang lebih baik. Musik memainkan peran sentral dalam kehidupan spiritual dan sosial masyarakat Andes. Mereka menggunakan berbagai instrumen, termasuk seruling pan yang disebut zampona, seruling kayu yang disebut quena, dan drum yang terbuat dari kulit lama. Musik tidak hanya untuk hiburan, tetapi juga merupakan cara untuk berkomunikasi dengan dunia roh, merayakan siklus pertanian, dan menceritakan sejarah komunitas. Banyak melodi tradisional Andes yang dimainkan hari ini memiliki akar yang sangat kuno, membawa gema dari masa Pracolumbus. Irama yang pentatonik dan melankolis ini menangkap keindahan dan kesedihan dari lanskap pegunungan yang megah. Sistem pendidikan Inca, meskipun terbatas pada elit, sangat terstruktur dan komprehensif. Anak-anak bangsawan menghadiri Yachaywasi, atau rumah pengetahuan, di mana mereka belajar selama 4 tahun. Mereka mempelajari bahasa Quechua, sejarah dan tradisi Inca, penggunaan kuipu, astronomi, dan filsafat. Perempuan bangsawan menghadiri Alahuasi, di mana mereka belajar menenun, memasak, dan ritual keagamaan. Beberapa dari mereka dipilih untuk menjadi akla, atau perawan matahari,
yang didedikasikan untuk melayani kuil-kuil dan membuat tekstil sakral. Mitos penciptaan Andes menceritakan bagaimana manusia pertama muncul dari gua, sumber mata air, atau dari dalam bumi itu sendiri. Setiap Ailu atau kelompok kerabat memiliki pacarina mereka sendiri, tempat suci di mana nenek moyang mereka pertama kali muncul ke dunia. Tempat-tempat ini dipandang sangat sakral, dan orang-orang akan berziarah ke sana untuk memberikan persembahan dan meminta berkah. Kepercayaan ini menciptakan hubungan mendalam antara masyarakat dan lanskap mereka, di mana setiap gunung, danau, dan sungai memiliki makna spiritual. Malam semakin larut, dan kabut tipis mulai menyelimuti lembah-lembah pegunungan. Bintang-bintang berkilauan dengan terang di langit yang jernih, sama seperti yang mereka lakukan ribuan tahun yang lalu ketika para kaisar dan rakyat Andes memandang ke atas dengan kagum. Kisah peradaban yang hilang ini perlahan mencapai akhirnya, membawa kita semakin dalam ke dalam pelukan tidur yang damai. Salah satu pencapaian yang paling mengagumkan dari peradaban Andes adalah kemampuan mereka untuk berkomunikasi jarak jauh tanpa sistem tulisan. Selain kuipu untuk pencatatan numerik, mereka menggunakan sistem caskui yang sangat efisien. Para pelari ini ditempatkan di pos-pos sepanjang jalan kerajaan, berjarak sekitar 2 hingga 3 kilometer satu sama lain. Ketika pesan perlu dikirim, seorang caskui akan berlari secepat mungkin ke pos berikutnya, menyampaikan pesan lisan atau kuipu kepada pelari berikutnya, yang kemudian melanjutkan perjalanan. Dengan sistem relay ini, pesan bisa melintasi jarak dari Quito ke Cusco, lebih dari 2000 km, dalam waktu kurang dari 1 minggu. Ikan segar dari pantai bahkan bisa dikirim ke kaisar di pegunungan dalam waktu 2 hari. Masyarakat Andes memiliki pemahaman yang canggih tentang mumifikasi dan pemujaan leluhur. Mereka tidak hanya mengawetkan tubuh para penguasa, tetapi juga memperlakukan mumi sebagai anggota masyarakat yang masih hidup. Para kaisar yang telah meninggal, yang disebut malkui, dikeluarkan pada upacara-upacara penting, diberi makanan dan minuman, dan bahkan dikonsultasikan untuk keputusan-keputusan penting. Setiap mumi kaisar mempertahankan istana, tanah, dan pelayan mereka sendiri, yang terus mengurus mereka setelah kematian. Tradisi ini berarti bahwa kekayaan tidak diwariskan tetapi tetap dengan kaisar yang telah meninggal, memaksa setiap kaisar baru untuk menaklukkan wilayah baru untuk mendapatkan sumber daya mereka sendiri. Sistem pertanian floating garden atau waru-waru adalah inovasi lain yang menunjukkan kecerdasan masyarakat Andes. Di daerah yang rawan banjir di sekitar Danau Titicaca, mereka membangun platform tanah yang ditinggikan dikelilingi oleh kanal berisi air. Air di kanal menyerap panas matahari di siang hari dan melepaskannya di malam hari, menciptakan iklim mikro yang melindungi tanaman dari embun beku.
Sistem ini juga meningkatkan kesuburan tanah, karena sedimen organik dari kanal dapat digunakan sebagai pupuk. Pada tahun 90-an, ketika petani modern di Bolivia mencoba membangun kembali sistem waru-waru kuno, mereka menemukan bahwa hasil panen mereka meningkat hingga 7 kali lipat dibandingkan dengan metode pertanian konvensional. Konsep cekue dalam kosmologi Inca adalah sistem yang sangat kompleks dari garis imajiner yang memancar dari Cusco. Ada 41 garis cekue yang menghubungkan pusat kota dengan lebih dari 300 tempat suci atau huaca di sekitar lembah. Setiap cekue ditugaskan kepada kelompok kerabat tertentu yang bertanggung jawab untuk merawat tempat-tempat suci di sepanjang garis mereka. Sistem ini berfungsi sebagai kalender, peta sosial, dan sistem organisasi keagamaan sekaligus. Beberapa peneliti percaya bahwa cekue juga berfungsi sebagai sistem distribusi air, dengan setiap garis mengikuti jalur saluran irigasi. Ini adalah salah satu sistem organisasi spasial paling canggih yang pernah dikembangkan oleh peradaban kuno manapun. Peradaban Andes juga memiliki tradisi panjang dalam pembuatan keramik erotis, terutama oleh masyarakat Moche. Vas-vas ini menggambarkan berbagai aktivitas seksual dengan detail yang eksplisit, tetapi bukan sekadar pornografi. Para ahli percaya bahwa keramik ini memiliki fungsi pendidikan, spiritual, atau bahkan medis. Beberapa mungkin digunakan dalam upacara kesuburan, sementara yang lain mungkin berfungsi sebagai panduan untuk pasangan muda. Keramik ini memberikan kita wawasan langka tentang aspek kehidupan pribadi masyarakat kuno yang biasanya tidak didokumentasikan. Lama dan alpak bukan hanya sumber wol dan daging bagi peradaban Andes, tetapi juga memiliki signifikansi spiritual yang mendalam. Lama putih yang sempurna dianggap sangat suci dan sering dikorbankan dalam upacara penting. Masyarakat Andes percaya bahwa lama adalah hewan pertama yang diciptakan oleh para dewa, dan mereka memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan dunia roh. Dalam mitologi mereka, konstelasi yang kita kenal sebagai Alpha dan Beta Centauri dipandang sebagai mata lama kosmis yang turun ke bumi untuk meminum air dari lautan. Bahkan hari ini, banyak komunitas Andes masih melakukan upacara untuk menghormati lama dan meminta berkah untuk kawanan mereka. Sistem hukum Inca didasarkan pada 3 prinsip sederhana namun kuat. Amasua, jangan mencuri. Amalula, jangan berbohong. Amakela, jangan malas. Hukuman untuk melanggar hukum-hukum ini bisa sangat keras, termasuk hukuman mati untuk pelanggaran serius. Namun sistem ini juga memiliki nuansa. Mencuri karena kelaparan dipandang berbeda dari mencuri karena keserakahan. Masyarakat diharapkan untuk saling membantu. Dan jika seseorang mencuri karena tidak ada orang yang membantu mereka, komunitas juga bisa dihukum.
Sistem ini menekankan tanggung jawab kolektif dan kesejahteraan bersama. Peradaban Andes memiliki tradisi lisan yang kaya yang diteruskan dari generasi ke generasi melalui amautas atau guru bijak. Mereka menghafal sejarah, mitos, hukum, dan pengetahuan teknis dalam bentuk puisi dan lagu yang panjang. Sayangnya, banyak dari tradisi lisan ini hilang setelah penaklukan Spanyol, ketika amautas meninggal tanpa bisa melatih penerus mereka. Yang bertahan adalah fragmen yang dicatat oleh kronikawan Spanyol, dan tradisi lisan yang terus hidup di komunitas terpencil. Para antropolog dan ahli bahasa hari ini bekerja dengan komunitas Quechua dan Aymara untuk mendokumentasikan dan melestarikan cerita-cerita yang masih bertahan. Konsep Aini yang telah kita bicarakan sebelumnya juga meluas ke praktik yang disebut Minga, di mana komunitas berkumpul untuk proyek-proyek besar yang menguntungkan semua orang. Ini bisa berupa membangun jembatan, membersihkan kanal irigasi, atau membangun rumah untuk pasangan yang baru menikah. Tradisi Minga masih dipraktikkan di banyak komunitas Andes hari ini, menunjukkan kontinuitas budaya yang luar biasa selama berabad-abad. Ketika Kieswa Chaka, jembatan tali Inca terakhir, dibangun kembali setiap Juni, itu dilakukan melalui Minga, dengan seluruh komunitas bekerja bersama seperti yang dilakukan leluhur mereka selama ratusan tahun. Angin malam membawa aroma tanaman pegunungan yang harum, campuran eucalyptus dan herbal liar yang tumbuh di lereng gunung. Suara air yang mengalir di saluran irigasi kuno menciptakan melodi yang menenangkan. Sebuah lagu pengantar tidur dari masa lalu. Cerita peradaban Andes yang hilang ini hampir selesai. Seperti perjalanan panjang yang mencapai tujuannya dengan tenang. Salah satu warisan paling abadi dari peradaban Andes adalah pengetahuan mereka tentang tanaman obat yang masih digunakan hingga hari ini. Daun koka, yang telah digunakan selama ribuan tahun, memiliki khasiat untuk mengatasi penyakit ketinggian, mengurangi rasa lapar, dan memberikan energi. Cinchona, pohon yang kulitnya mengandung kina, ditemukan pertama kali oleh masyarakat Andes dan kemudian digunakan untuk mengobati malaria di seluruh dunia. Maca, tanaman akar yang tumbuh pada ketinggian ekstrim, telah digunakan selama berabad-abad untuk meningkatkan stamina dan kesuburan. Pengetahuan botani yang mendalam ini adalah hasil dari ribuan tahun pengamatan dan eksperimen yang hati-hati. Peradaban Andes memiliki konsep unik tentang gender yang lebih fluid daripada banyak masyarakat kuno lainnya. Mereka mengakui peran yang disebut hariwarmi, yang secara harfiah berarti laki-laki perempuan. Ini adalah konsep tentang keseimbangan dan kesatuan dari energi maskulin dan feminin. Dalam banyak konteks, pasangan yang sudah menikah dipandang sebagai satu unit ekonomi dan sosial yang lengkap, di mana kontribusi dari kedua gender sama-sama dihargai.
perempuan memiliki hak atas tanah, bisa mewarisi properti, dan memainkan peran penting dalam ritual keagamaan. Ini adalah pandangan yang lebih egaliter tentang gender dibandingkan dengan banyak peradaban kontemporer mereka di belahan dunia lain. Teknologi tekstil Andes mencapai tingkat kompleksitas yang tidak tertandingi di dunia kuno. Mereka menggunakan lebih dari 100 teknik tenun berbeda. Beberapa di antaranya begitu rumit sehingga para ahli modern masih kesulitan untuk mereplikasinya. Tapestri Paracas, yang berasal dari sekitar 2000 tahun yang lalu, memiliki hingga 200 benang per inci dan menggunakan lebih dari 190 warna berbeda. Beberapa tekstil kuno ini menggambarkan makhluk mitologis yang begitu detail sehingga Anda bisa melihat setiap gigi di mulut mereka, setiap bulu pada sayap mereka. Tekstil ini bukan hanya pakaian, tetapi karya seni yang menceritakan kisah kosmologi, sejarah, dan identitas. Masyarakat Andes mengembangkan sistem pertukaran vertikal yang unik yang disebut kontrol archipelago. Karena wilayah Andes memiliki zona ekologi yang sangat berbeda dalam jarak yang relatif pendek, dari pantai hingga puncak gunung, komunitas akan mengirim kelompok untuk mendirikan koloni di berbagai ketinggian. Sebuah komunitas dataran tinggi mungkin memiliki koloni di lembah hangat untuk menanam jagung dan cabai, dan koloni lain di hutan hujan untuk mendapatkan daun koka dan bulu burung. Ini memungkinkan mereka untuk mengakses sumber daya dari berbagai zona iklim tanpa bergantung pada perdagangan eksternal. Sistem ini adalah solusi brilian untuk tantangan geografis yang unik dari wilayah Andes. Reruntuhan yang ditinggalkan oleh peradaban Andes terus mengungkapkan rahasia mereka hingga hari ini. Pada tahun 2020, para arkeolog menemukan lebih dari 100 geoglif baru di dekat garis Nazca menggunakan teknologi drone dan kecerdasan buatan. Pada tahun 2021, sebuah makam kerajaan yang belum dirampok ditemukan di situs Moche, berisi artefak emas yang menakjubkan. Setiap penemuan baru menambah pemahaman kita tentang kehidupan, kepercayaan, dan pencapaian masyarakat ini. Masih banyak kota yang tersembunyi di bawah kanopi hutan. Masih banyak makam yang menunggu untuk ditemukan. Masih banyak cerita yang belum diceritakan. Warisan spiritual peradaban Andes juga terus hidup dalam praktik keagamaan kontemporer. Banyak festival Katolik di wilayah Andes menggabungkan elemen dari ritual Pracolumbus, Inti Raymi, Festival Matahari Inca, sekarang dirayakan bersamaan dengan Hari Santo Yohanes. Pachamama masih dihormati melalui ritual Chehaala, di mana minuman dituangkan ke tanah sebagai persembahan. Sinkretisme ini menunjukkan ketahanan budaya Andes, kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan sambil mempertahankan inti dari identitas mereka. Para keturunan peradaban Andes hari ini sedang bekerja untuk merevitalisasi bahasa, tradisi,
dan pengetahuan leluhur mereka. Sekolah-sekolah bilingual mengajarkan Quechua dan Aymara bersama dengan Spanyol. Museum komunitas didirikan untuk menceritakan sejarah dari perspektif pribumi. Teknik pertanian tradisional dipelajari kembali sebagai alternatif berkelanjutan untuk pertanian modern. Generasi muda belajar untuk membaca kuipu, menenun dengan cara tradisional, dan memainkan musik leluhur mereka. Ini adalah renaissance budaya, sebuah kebangkitan dari tradisi yang pernah terancam punah. Peradaban Andes mengajarkan kita tentang ketahanan, kreativitas, dan kemampuan manusia untuk berkembang bahkan di lingkungan yang paling menantang. Mereka membangun kota di ketinggian di mana udara tipis, mengubah gurun menjadi taman, dan menciptakan kerajaan yang membentang ribuan kilometer tanpa roda atau tulisan. Mereka mengembangkan sistem sosial yang menekankan timbal balik dan tanggung jawab bersama, hubungan harmonis dengan alam, dan keseimbangan antara dunia material dan spiritual. Banyak dari nilai-nilai dan pengetahuan ini masih relevan hari ini, menawarkan pelajaran tentang keberlanjutan, komunitas, dan menghormati bumi yang memberi kita kehidupan. Dan sekarang, saat cerita kita sampai pada akhirnya, bayangkan pegunungan Andes yang megah di bawah cahaya bulan yang lembut. Reruntuhan kuno berdiri dengan tenang, saksi bisu dari kejayaan masa lalu. Angin berbisik melalui teras-teras batu yang telah berusia ribuan tahun, membawa gema dari suara-suara yang telah lama terdiam. Bintang-bintang yang sama yang dipelajari oleh para astronom Inca berkilauan di langit yang gelap, abadi dan tak berubah. Sungai-sungai masih mengalir melalui lembah seperti yang mereka lakukan selama jutaan tahun, membawa air kehidupan dari gletser yang bersalju. Lama dan alpak merumput dengan damai di padang rumput tinggi, keturunan dari hewan-hewan yang pernah melayani para kaisar. Dan di desa-desa kecil yang tersebar di pegunungan, orang-orang tidur dengan nyenyak. Mimpi mereka mungkin dipenuhi dengan kenangan leluhur, dengan kisah-kisah tentang keagungan dan kehilangan, tentang ketahanan dan harapan. Peradaban Andes yang hilang tidak benar-benar hilang. Mereka hidup dalam batu-batu yang mereka susun, dalam tanaman yang mereka jinakkan, dalam kata-kata yang masih diucapkan, dan dalam hati orang-orang yang menyebut Andes sebagai rumah mereka. Cerita mereka adalah pengingat bahwa tidak ada peradaban yang benar-benar musnah selama warisan mereka terus menginspirasi dan mengajarkan kita. Dan sekarang, saat malam semakin dalam dan keheningan membungkus kita seperti selimut hangat, mari kita istirahat. Biarkan kisah-kisah dari pegunungan yang jauh ini membawa kita ke dalam tidur yang damai dan mimpi yang tenang. Selamat malam. Selamat beristirahat. Dan semoga mimpi Anda dipenuhi dengan keajaiban peradaban Andes yang hilang. Alai Sami. Tidurlah dengan tenang.